Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal. Ya, ini kalau kita ngomongin apa ya? Udah jelas ya. Ini pakaiannya sudah lumayan religius ya. Kemeja sama sarung. Ya ngomongin Islam lah, keislaman ya. Jadi hari ini saya coba sedikit membicarakan mengenai dakwah ya. Versi saya yang cupu ini cek-cek ya. Jadi sebenarnya agama kita ini, Islam adalah agama yang mengharuskan umatnya untuk berdakwah, untuk menyampaikan ya Islam, ya kebenaran, dan menyampaikan agama ini, tauhid. Karena apa? Karena kalau nggak ada yang berdakwah, ya nggak ada umat Islam baru ya, nggak ada tuh yang umat Islam yang mualaf ya, atau yang Islamnya dari lahir seperti saya ini, atau yang setelah berlama sudah menjadi umat Muslim, yang nggak bertahan ya kalau nggak didakwai, nggak ditambahin ilmunya, nggak belajar, nggak ada yang mempelajari ya, nggak ada yang ngajari, nggak ada yang istilahnya memperkuat ya, jadinya mungkin ya akan murtad atau berganti agama, atau nggak mau beragama nih, ateis atau berislam tapi ya nggak melaksanakan aktivitas keislamannya. Nah itulah satu pentingnya aktivitas berdakwah ini ya. Tapi ya jangan dibayangkan kalau dakwah itu yang harus berbicara dengan banyak orang gini ya. Ya memang ada ketakutan orang-orang, aduh nggak bisa berdakwah saya kalau disuruh kayak dituntut kayak gitu ya, nggak berani ya. Jadi sebenarnya kan seperti yang sering kita banyak dengar ya, banyak cara, banyak jalan untuk berdakwah ya, banyak metodenya, dan yakin Anda pasti sudah bisa membayangkan, bisa mengetahui bakal seperti apa Anda melakukan dakwahnya nanti ya. Ya tahulah banyak cara, banyak tempat, banyak metode ya yang bisa kita lakukan ya. Nah tujuan kita berdakwah tadi apa? Ya seperti di atas tadi saya sebutin, bahwa untuk menambah jumlah umat muslim, untuk mengajak mereka ke kebaikan ya, ke tauhid, dan mempertahankan ya. Jadi tujuan Anda untuk mempertahankan umat muslim tambah pintar, tambah bagus, tambah baik, tambah mengerti keislamannya ya. Kalaupun kita belum pernah ya wajib dicoba ya, dilakukan, dikonsisteni ya. Saya juga baru proses mencoba nih kan, di postingan Jumat Sabtu kan saya sering bahas keislaman. Itu salah satu bentuk yang bisa saya lakukan ya, yang berani saya lakukan juga dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Sekarang mungkin agak nambah nih jadi bicara seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten ya, bisa menjadi tambahan sedikit pengetahuan buat teman-teman semua. Nah untuk penguat supaya kita mau melakukan aktivitas dakwah ini, mau menjadi penyeru ya kebaikan ya, ataupun menyampaikan ya kan, kita ada hadis ya, sampaikan walaupun satu ayat sedikit. Nah saya punya ini yang paling mudah, bukan mudah sih, saya punya pedoman ya penguat, yaitu surat Al-Asr nih ya, yang suratnya ada 3 ayat yang bunyinya wal asri innal insana lafil khusrin ilaladina amanu wa amilus solihati watawasau bilhaq watawasau bisabr. Di sana Allah mengingatkan bahwa manusia ini bakal merugi nih pokoknya. Dan di awal ayat kan ada demi waktu, demi masa ya. Jadi di masa waktu berjalan yang nggak bisa balik lagi ini, manusia itu pasti rugi nih, merugi ya. Ya apalagi yang hanya tergiur kenikmatan dunia ya, senang-senang, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, atau membantu memikirkan orang lain tapi demi kebaikan diri sendiri saja. Jadi dia nggak peduli dengan adanya pencipta, dengan adanya kebaikan ya, balasan akhirat nggak tahu nih, pokoknya dunia aja, tenggelam dalam keduniawian. Nah itu kan pasti manusia merugi ya. Tapi di ayat ketiga Allah menyebutkan kecuali ya ilaladi ya, nah amanu, orang yang beriman, dan beriman pada Allah pastinya, beriman pada hari akhir, beriman pada nabi, malaikat ya, dari rukun iman itu. Wa amilus solihat, yang berbuat kebaikan ya, beramal soleh. Nah itu nggak merugi itu dua, beriman kemudian dia beramal soleh, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan ya. Dan berikutnya adalah watawasau bil haq, saling mengingatkan mengenai kebenaran. Ya ini berdakwah tadi ya, saling mengingatkan mengenai kebenaran, kebaikan ya. Dan watawasau bis sabr, jadi menasehati atau mengingatkan juga dalam hal kesabaran. Nah ini kan sebagai penguat kita ya, untuk melakukan aktivitas saling mengingatkan aja ya. Jadi yang sederhana saja ya, saling mengingetin ya, mengenai kebaikan, mengenai kesabaran ya. Orang kan bisa kita masuk ya dalam 2 hal itu lah.
Nah, kenapa kok ayat ini juga sebagai penguat? Ini juga surat ini sebagai penguat juga sebagai surat untuk Anda melakukan aktivitas dakwah pertama mungkin ya. Jadi kita kan menyampaikan satu ayat gitu ya, nggak apal ya. Ini kan surat ini kan pasti Anda apal nih. Cuma 3 ayat toh ya. Dan saya yakin sudah Anda sering baca berkali-kali surat ini ya, selain kulhu itu ya. Nah, karena sudah hafal ayatnya, Anda tinggal baca aja atau apalin tuh terjemahannya, artinya. Dapatkan tahu artinya dan sedikit demi sedikit dipelajari tafsirnya. Tafsirnya dipelajari di dalamnya sehingga nanti kita sudah punya bahan ya kalau ingin menyampaikan sesuatu mengenai keislaman. Ya ini bahannya sudah ada. Kayak saya ini ya, baru pertama menyampaikan seperti ini ya pakai ayat ini aja karena saya sudah hafal. Suratnya pendek, artinya juga sudah tahu, mudah ya, sedikit. Dan tinggal saya pelajari lagi terjemahan tafsirnya seperti apa. Saya sampaikan lagi berikutnya. Ini Anda sudah bisa menyampaikan mengenai kebenaran, mengenai Islam ya, dengan surat Al-Asr. Sebenarnya banyak ayat-ayat mengenai pentingnya berdakwah ataupun keutamaan berdakwah, tapi saya nggak hafal. Ada mungkin Ali Imran 104, ada An-Nahl ya, tapi saya nggak hafal juga. Nanti mudah-mudahan di berikutnya ya saya hafalin lagi jadinya ya, karena ini kan suatu keharusan ya, mungkin kewajiban juga untuk setiap umat muslim menyampaikannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.